baik sih emang. Halo teman-teman, kami dari Ekspedisi Gea pada hari ketiga di Pulau Bawean ini sudah berada di Pantai Kerong. Pantai Kerong ini jika kita tinjau dari formasinya, ini masuk dalam formasi Gunung Api Balibak. Nah, pada hari ini kami sudah melaksanakan apa saja. Saat kami tiba di sini, kami sudah disuguhi oleh singkapan pada dinding pantai karena bisa dilihat bahwasanya pantai ini dikontur yang lebih rendah daripada pada bagian atasnya. Nah, singkapan yang pertama yang kami temui itu ialah berupa andesit yang terdapat indikasi beberapa mineral berupa biotit dan juga ada piroksen dan juga ada kuarsa. Nah, udah lebih masuk lagi, kami ke arah pesisir pantai, kami ditemui oleh beberapa lava-lava yang tersingkap di daerah pasir-pasir pantai yang ada di sini. Bisa kita lihat bahwasanya litologi yang ada pada lava ini ialah berupa andesit. Berdasarkan dari pengamatan kami, andesit yang ada di sini memiliki lebih banyak indikasi biotit yang lebih besar gitu. Bisa dibilang persenan biotitnya juga lebih besar seperti itu. Nah, kenapa kita bisa bilang ini berupa lava? Karena terdapat ada struktur-struktur vesikuler yang bisa teman-teman lihat di sini, yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan singkapan lava gitu. Mungkin itu saja. Dan biasanya untuk anak-anak atau masyarakat Pulau Bawean menjadikan Pantai Kerong ini sebagai tempat wisata. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu sadar bahwasanya Pulau Bawean itu punya pantai-pantai yang sangat-sangat indah. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arvan Zagulo. Saya dari tim Ekspedisi Gea 2025. Pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu objek wisata yang ada di Pulau Bawean yang bernama Air Terjun Lacar. Untuk Air Terjun Lacar sendiri secara geologi regional berada di formasi Gunung Api Balibak, yang mana secara litologi yang mungkin teman-teman lihat di belakang, dia masih berupa batuan beku, andesit, yang memiliki struktur yang khas yakni kolumnar join ataupun kekar kolom. Nah, untuk Air Terjun Lacar sendiri teman-teman itu berada di lokasi Desa Kebentuk Dalam dan Kecamatan Sangkapura. Secara morfologinya juga bisa teman-teman lihat air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 20-30 meter dengan air yang cukup deras dan pemandangan yang sangat indah. Hal ini menunjukkan bahwa objek wisata yang ada di sini, yakni Air Terjun Lacar, memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Apalagi masyarakat yang ada di sekitar Air Terjun Lacar memiliki semangat pula bergotong royong untuk membersihkan dan melestarikan keindahan alam yang ada di sini. Halo semuanya, saat ini kami tim ekspeditor sedang berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Bawean, yaitu Danau Kastoba, yang secara administratif berada di Desa Paromaan, Kecamatan Sangkapura. Secara geologi, Danau Kastoba ini berada pada formasi Gunung Api Balibak yang tersusun atas perselingan lava, breksi vulkanik, dan tuf. Di lapangan, kami menemukan adanya dua litologi. Yang pertama adalah breksi vulkanik yang berwarna abu-abu kehitaman serta batuan yang kami duga sebagai batuan piroklastik, yaitu tuf. Danau Kastoba ini merupakan suatu danau kawah aktivitas purba yang ada di tengah-tengah Pulau Bawean. Dapat terlihat di sekitar danau adanya hutan yang cukup rimbun, serta ketika kami berjalan menuju danau ini, akses jalan cukup sulit dan elevasi yang cenderung terjal. Danau Kastoba ini merupakan bukti nyata dari adanya aktivitas vulkanik purba yang terjadi di masa lampau di Pulau Bawean.
ketika kaldera ini sudah yang ada di pulau ini sudah tidak aktif, daerah depresi terisi air sehingga membentuk Danau Kastoba ini. Oke, selamat siang Brur. Perkenalkan, saya Pejak dari Geologi 2023. Saat ini kita sedang berada di air terjun Kastoba yang berada di desa Kecamatan Sangkapura, lebih tepatnya di Pulau Bawean. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada fitur geologi yang lumayan menarik yang bisa kita katakan seperti batuan yang berlembar. Dan dapat diidentifikasi bahwasannya fitur ini merupakan fitur sekunder dari batuan beku berupa sitting joint yang berasal dari proses pembukuan magma dalam waktu yang sangat lama. Untuk litologi sendiri, fitur sitting joint ini merupakan batuan beku yang berasal dari formasi gunung api Balibak yang dapat berupa bereaksi vulkanik, andesit, ataupun dapat berupa lava. Dan kemudian bisa diidentifikasi juga bahwasanya litologi yang ada pada struktur ini berupa andesit yang terdiri dari beberapa mineral dan juga berstruktur porfiri avanitik. Mineral-mineral yang hadir dapat berupa plagioklas dan juga biotit, hornblende, dan juga kuarsa. Tapi berdasarkan pengamatan yang secara singkat, terdapat mineral dominan berupa mineral mika. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini juga terdapat aliran air yang mengalir dari utara selatan, lebih tepatnya, yang berasal dari Danau Kastoba yang berada di elevasi yang lebih tinggi. Halo teman-teman, kami Ekspedisi Gea kini berada di Pantai Ria yang terletak di Desa Darat Agung, Kecamatan Sangkapura. Oke. Pada saat ini kita tengah berada pada formasi gunung api Balibak yang terdiri atas bereaksi vulkanik, lava, dan andesit. Nah, yang teman-teman bisa lihat pada saat ini kita menemukan litologi bereaksi vulkanik dengan fragmen litik andesit dan memiliki massa dasar berupa tuf vulkanik yang memiliki mineral kuarsa dan hornblende. Pantai Ria sendiri kini kurang terawat, kondisinya tidak dikunjungi oleh pengunjung, yang mana Pantai Ria sendiri hanya didominasi oleh aktivitas warga setempat seperti nelayan dan memancing. Oleh karena itu, pada daerah Pantai Ria sendiri terdapat banyak sampah yang dimana sampah-sampah tersebut sangat mengganggu kenyamanan pengunjung. Halo teman-teman, sekarang merupakan hari Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025. Ekspedisi Gea berada di air terjun Murtalaje yang berlokasi di Desa Gedawang, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean. Air terjun Murtalaje itu sendiri merupakan bagian dari formasi gunung api Balibak yang dapat divalidasi dengan adanya batuan basalt bertekstur porfiritik avanitik, segar, kompak. Untuk fenokrisnya itu sendiri memiliki mineral biotit, olivin, mineral mafic yang kemungkinan dapat menjadi piroksen atau hornblende yang tertanam dalam massa dasar. Karena singkapannya yang masih segar dan terlihat ada struktur yang enak untuk dipandang dan unik, yaitu kekar berlembar, dan air terjun yang cukup bagus juga. Air terjun Murtalaje itu sendiri dapat dikatakan sebagai geosite yang cukup bagus sesuai dengan penilaian metode Kubalikova. Halo teman-teman, sekarang tim ekspedisi Gea 2025 sedang ada di Desa Gelam, Kecamatan Tambak. Pada saat ini kita berada di salah satu objek yang sangat menarik karena di belakang kita terdapat suatu mata air panas, yang mana mata air panas ini mengindikasikan adanya hidrotermal proses ataupun manifestasi termal yang menyebabkan adanya
mata air panas ini. Mungkin bisa dilihat juga di sekeliling dari mata air panas terdapat endapan-endapan yang mengindikasikan suatu jenis fluida hidrotermal. Jadi teman-teman, untuk fluida hidrotermal sendiri kita bagi menjadi 3, yakni air klorida, air bikarbonat, dan air sulfat. Pada tempat ini ataupun pada daerah ini kita mendapati fluida hidrotermal dengan jenis air bikarbonat. Mengapa? Karena kita mendapati adanya sinter travertin atau endapan CaCO3 yang mana jika kita reaksikan dengan HCl dia akan bereaksi. Air bikarbonat sendiri itu terbentuk akibat adanya absorpsi CO2 dan kondensasi uap air ke dalam tanah, sehingga HCO3 akan tinggi dan terbentuklah suatu fluida yang tinggi akan bikarbonat yang kita kenal sebagai air bikarbonat. Halo teman-teman, sekarang Ekspedisi Gea sedang berada di Desa Kalompang Gubuk, Kecamatan Tambak. Di belakang aku sekarang sedang ada singkapan batu pasir. Singkapan batu pasir ini merupakan salah satu bagian dari formasi batu pasir Kepongan. Litologi yang dimiliki oleh singkapan batu pasir ini merupakan batu pasir dengan warna coklat kemerahan, polimik dengan fragmen litik dan kuarsa yang kekompakannya buruk atau sangat loose. Halo teman-teman semua, kami tim Ekspedisi Gea 2025 sedang berada di Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. Di sini kami menemukan sebuah singkapan batuan metamorf berupa marmer yang di deskripsi kami yaitu batuan metamorf non-foliasi berwarna putih dengan kekerasan kurang dari 5,5 dan kami tidak menemukan adanya struktur. Tetapi ditemukan sebuah tekstur homeoblastik berupa granoblastik. Lalu kenapa sih disebut marmer? Kami sebut marmer karena sudah tidak terlihat batas antar mineral-mineral yang ada di dalam batuan di singkapan ini. Lalu marmer di singkapan ini diduga terjadi karena adanya sebuah proses metamorfisme kontak. Halo teman-teman semua, saat ini tim Ekspedisi Gea 2025 sedang berada di salah satu geosite yakni Pantai Tanjung Gaeng yang secara administratif berada di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. Adapun litologi yang kami temukan pada geosite Tanjung Gaeng ini antara lain ada batu gamping, beberapa bongkahan batuan beku bersifat basaltik, singkapan batuan beku intermediate, serta adanya batuan metamorf marmer yang merupakan hasil metamorfisme dari batu gamping. Selain itu, ditemukan juga fitur stalaktit yang merupakan hasil dari karstifikasi ataupun pelarutan dari batu gamping. Selain dari litologi dan geologinya, Pantai Tanjung Gaeng ini juga memiliki keindahan berupa bawah permukaan lautnya. Selain itu juga adanya sunset yang sangat indah untuk dinikmati.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiz Tanti Zain, salah satu ekspeditor di Ekspedisi GEA. Hari ini kami berada di Pulau Gili yang secara administratif letaknya itu ada di Desa Sidogunung Batu, Kecamatan Sangkapura. Masyarakat lokal biasanya menyebutnya sebagai Batu Mungkut, di mana saya berdiri ini. Saat ini saya berdiri di atas batuan beku yang sifatnya basaltik karena dilihat dari segi warnanya cenderung warna gelap. Adapun di arah barat daya tadi saya menemukan pasir karbonatan yang mengandung batuan matrisnya itu batuan dari batuan-batuan yang ada di sekitar saya saat ini. Selanjutnya dilihat juga bahwa batuan yang ada di sekitar saya ini bersifat ekstrusif karena ditemukannya struktur vesikular di permukaannya.